Halo semuanya, ceritanya aku sudah menjalani 2 week straight challenge dari Chloe Ting. Waduh, aku nggak nyangka banget, serius. Aku nggak nyangka aku bakal selesaiin challenge ini. So, pertama-tama aku ada beberapa teman di Instagram aku itu mereka ada sharing di story mereka ngikutin kayak namanya Chloe Ting Challenge, dan aku penasaran. Jadi aku ngecek gitu ke YouTube gitu, aku cek video-videonya. Oh, si Chloe Ting ini ternyata dia semacam fitness trainer, dan dia ada buat beberapa program gitu yang free, bisa diikutin orang lain gitu. Dan aku cek review orang, ada before afternya, aku lihat hasil mereka itu kayak wow banget gitu dalam 2 minggu. Wow, beneran nggak nih? Dan pikir-pikir ini lagi ngetren kan kemarin, jadinya aku pikir-pikir aku pengen buat satu kayak YouTube channel gitu. Jadi aku pikir oh ini sebenarnya boleh sih jadiin konten. So I try untuk ngikutin challenge-nya. Cuman karena udah 3 bulan nggak gerakin badan nih, aku rasa pasti aku udah kayak nggak ada stamina gitu ya. Berat badanku itu pun naik terus gitu, karena kerjanya di rumah makan terus gitu. Akhirnya aku pikir oke, dan aku bakal ikut challenge ini. Aku bakal ngikutin dari awal sampai akhir demi membuat konten, demi membuat aku lebih fit. Sebelum aku ngikutin challenge ini, aku ada research dulu sih. Aku ada ngintip-ngintip ke videonya si Chloe Ting, yang 2 week straight challenge itu. Aku ngintip videonya seperti apa, apakah bakal susah, apakah aku bakal bisa ngikutin. Pas ngeliatin aja aku nggak ngerasa kayak susah gitu ya. Olahraga itu nggak segampang yang dilihat guys, beneran nggak segampang yang dilihat, apalagi untuk kaum rebahan selama 3 bulan yang nggak ngapa-ngapain, nggak ada staminanya guys, serius nggak ada staminanya. Jadinya itu aku workout tuh stop mulu, kayak banyak restnya gitu. Dan kebanyakan pun aku ngikut low impact dia. Low impact pun aku nggak selalu ngikut sampai akhir, itu pun kadang aku nge-stop. So, aku itu nggak ada ikutin full workoutnya. Kebanyakan stop, form aku itu juga nggak bener, dan aku itu mudah ngos-ngosan gitu. Aku makan pun nggak extra jaga. Aku tetap makan 3 kali sehari. Makannya kayak biasa, nggak ada sengaja dikurangin. Tapi dari dulu aku udah ganti lifestyle. Maksudnya aku nasi itu biasanya nggak makan sebanyak orang lain gitu. Tapi itu udah lifestyle aku. Jadi untuk aku sih, yang menurut aku tetap makan seperti normal sih. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang kurangin. Tetap seperti normal, seperti biasanya. Kadang-kadang aku masih ada beli snack, aku masih ada beli kentang goreng. Kadang-kadang aku udah pesan makan di luar juga. Karena masa pandemi ini kebanyakan di rumah, jadi kebanyakan aku makan masakan mama gitu. Aku ini orang yang nggak suka makan sayur ya guys. Jadi jangan pikir aku bakal makan sayur selama 2 minggu, itu impossible for me, oke? Aku itu manusia daging. Maksudnya aku itu karnivora. Tapi makannya kayak gini pun bisa ada hasil yang lumayan gitu. Aku ngerasa ini mujizat, oke? Dan selama workout ini ada hal yang paling noticeable itu, yaitu aku jadi rajin minum air. Serius, aku itu mudah haus gitu kan. Mungkin karena aku keringatnya itu gila banget, jadi aku minum terus. Jadi aku sebenarnya lumayan senang sih, karena workout ini ada ngubah sedikit habit aku, biar aku jadi lebih doyan minum air gitu. Jadi aku ada tips ya, kalau misalnya baru ngikutin Chloe Ting Challenge ini, di hari pertama sama kedua, terutama kalian yang kaum rebahan itu jarang gerakin badan, itu pasti bakal susah banget. Aku sih saranin kau jangan maksa diri untuk ngikut semua form dia gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya dia suruh kamu kayak jumping jack atau apa gitu, kalau kamu memang merasa kayak udah capek gitu, nggak bisa ngikutin full, kamu ya slowin aja pace-nya kamu gitu. Jangan kamu ngikut full. Misalnya dia jumping jack-nya 2 kali, dia udah 2 kali, kamu sekali aja, itu tetap nggak apa-apa. Maksudnya tuh kamu tetap ada gerakin badanmu, kamu nggak perlu kayak ngikut full semua itu harus ikutin gitu sampai kamu bikin dirimu sendiri tuh trauma. Jadi nanti hari esoknya atau lusanya kamu udah merasa aduh males sekali gitu. Nggak bisa kayak gitu. Maksudnya ya lo harus kayak lower the difficulty-nya sedikit biar kamu kayak lebih bersemangat tetap pengen ikut gitu ya. Kalau misalnya ya memang ada pose yang bener-bener nggak bisa ngikutin gitu, kamu coba ganti yang lain, misalnya jadinya lari di tempat atau apa, yang penting kamu ada aktif aja sih menurut aku ya. Terutama yang plank itu aku bener nggak bisa ngikutin, serius. Sampai akhir workout itu aku tetap nggak bisa loh. Suruh aku plank selama kayak 30-an detik ya kalau nggak salah, aku impossible. Aku pas awal-awal ikut workout ini, aku kayaknya cuma 1, 2, 3 detik aja tanganku itu udah getar gitu. It's impossible guys, impossible for me, serius. Jadi kadang ada orang yang mungkin dia kayak lebih cocok, lebih jago di plank. Ada juga yang nggak cocok gitu kan ya. Masing-masing orang itu staminanya maksudnya beda gitu kan. Kalau aku bener-bener nggak bisa kalau suruh aku plank. Jadinya aku kadang kayak ya ganti-ganti sendiri lah, ganti-ganti form yang lain, yang penting gerak aja gitu. So in the end of the challenge, aku merasa satisfied banget sama hasil kerja kerasku ini selama 2 minggu guys.
dia punya waktu istirahat kayaknya cuma 2 kali selama 14 hari, yaitu hari ke-5 sama hari ke-9. Kayaknya ada juga sih yang ngikutin challenge dia itu cuma ngikutin yang satu video doang, dia ngikutin itu doang. Tapi kalau aku personally, aku ikut full program dia. Jadi aku lihatnya dari website dia, kayak hari pertama itu ngikutin yang mana dia. Aku urutannya sih aku tetap samain kayak yang dia rekomen aja sih. Meskipun aku bilang aku nggak kontrol makanan, bukan berarti aku sembarang makan banget gitu, nggak juga sih. Aku maksudnya aku snack ada, apa semua ada, tapi nggak kayak, maksudnya itu kalau kamu itu tiap hari ngebuffet ya itu impossible lah. Kalau misalnya kamu pengen lose fat kamu, lemak kamu, itu kamu perlu hitung kalori yang masuk sama yang keluar. Yang masuk itu of course nggak boleh lebih banyak daripada yang keluar kalau kamu pengen kurus gitu, pengen lose the fat gitu. Ada tips lagi dari aku pas sebelum workout, aku biasa workoutnya itu jam 5 gitu, jam 5 sore, sehabis aku kan kerja gitu kan, aku kerjanya itu jam 8 ke 5 gitu. Jadi habis udah selesai, udah off dari kerja itu aku langsung ngikutin challenge-nya. Jadi tapi kadang aku ini orangnya cepat lapar ya, jadi aku nggak bisa per kosong gitu olahraga. Jadi aku biasanya jam 3 atau jam 4 gitu aku kayak buah-buahan gitu sih untuk makan dulu. Jadinya aku lebih ada tenaga gitu pas olahraga. Ya habis olahraga aku baru makan malam sih. Habis olahraga itu aku kayak ada istirahat bentar, aku duduk-duduk aja gitu, dan mungkin ada lewat 15-20 menit gitu aku baru makan. Aku sih yakin banget kalau misalnya aku dari awal sampai akhir aku ngikutin challenge ini 100%, abs itu pasti jadi yang kayak si Chloe Ting itu, aku yakin banget. Cuman ya kamu bisa lihat dari proses aku di video-video tadi kan, aku itu banyak stopnya, aku ganti, aku pakai cara low impact dia, dan ya improvise sendiri gitu. Ujung-ujungnya ya gitulah hasilnya, tapi aku tetap merasa satisfied sih sama hasilnya, serius. Dugaanku itu sebenarnya tujuan dari workout challenge ini kan untuk abs gitu, cuman dia ada campur-campur banyak workout yang lain. Itu mungkin dia untuk untuk bakar lemak-lemak di tubuh dulu. Namanya abs itu dia akan tertutup kalau misalnya kamu ada lemak gitu kan di badan kamu. Kalau ini kayak abs kamu, dan kalau kamu ada lemak ya dia tutupin, dia nggak bakal nampak. Meski dia udah form di dalam tetap nggak akan nampak. Makanya dia ada campur-campur dengan workout yang lain yang kayak untuk lose body fat dan segala, untuk yang kayak gitulah pokoknya, untuk weight loss dan segalanya. Makanya dia campur-campur. Jadi aku rasa kalau misalnya kita niat gitu, misalnya kita nggak mau ikut workout dia yang lain, kita bisa kayak treadmill biasa dan cuma jalanin yang 2 weeks, yang cuma satu video 2 weeks itu aku rasa juga boleh aja sih ya, menurut aku ya. So, apa pendapatku mengenai challenge ini selama 2 minggu? Apakah worth untuk kerja kerasku? Worth banget deh, menurut aku worth banget deh. Aku bener-bener ada melihat kayak perubahan, maksudnya secara physically, mentally, physically ada sih, maksudnya di badanku itu ada perubahannya. Kalian bisa lihat kan, itu bukan ilusi aku, itu bukan ilusi aku. Aku lagi meyakinkan diri itu bukan ilusi aku, oke? Ada guys, ada. Meskipun dia cuma muncul di pagi hari, malamnya itu dia agak menghilang gitu. Jadi kamu cobain aja, bener-bener aku rasa it's quite fun. Maybe not fun di awal-awal, tapi pas pertengahan itu stamina kamu itu udah mulai ada, kamu bakal mikir, ini pas awalnya nggak bisa ngikut habis loh, tapi pas akhir-akhir ini aku udah bisa ngikut habis. Kayak ada rasa kayak satisfied feelingnya, wow, finally aku bisa ngikutin ini gitu, unexpectedly stamina aku itu naik gitu. Jadi gimana guys, udah termotivasi belum untuk ngikutin challenge ini? Kalau misalnya kalian ngikutin challenge ini, jangan lupa untuk sharing pengalaman kalian dengan komen di bawah ya guys. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian juga komennya guys. So, thanks for watching ya. See you again at next video. Bye-bye. That's the workout, guys. I hope you have enjoyed it. Feel free to do this workout every morning or whenever it suits. Don't forget to smash that like button, subscribe, and turn on notifications, and I'll see you in the next video. Bye.